Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 257. Hehehe. Lian tertawa datar dan berkata, Bai Junan, jangan bicara tentang apakah kekuatan batin dan kekuatan batin itu nyata. Saya belum pernah belajar seni bela diri sama sekali. Bagaimana saya bisa memiliki hal-hal itu? Inilah akar masalahnya. Anda tidak memahami seni bela diri dan tidak pernah mempelajari seni bela diri. Mengapa ada energi internal di tubuh Anda? Selain itu, energi internal di tubuh Anda sangat kuat, seperti yang dapat dibawa oleh air. Sebuah perahu dan membalikkannya. Itu bisa membantumu, tapi juga bisa membunuhmu. Jawab Bai Junan. Lian memikirkan tentang apa yang terjadi padanya beberapa hari terakhir ini, dan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu memang agak tidak biasa. Apakah ini benar-benar serius? Bai Junan menjawab, ini serius jika Anda mengatakan itu serius, dan tidak serius jika Anda mengatakan itu tidak serius. Lian mengerutkan kening. Bai Junan tersenyum dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa energi batin dalam tubuh Anda seperti air. Air dapat membawa perahu dan membalikkannya. Jika Anda adalah orang yang tidak bisa berenang, Anda akan tenggelam jika terlempar ke dalam air. Titik. Tapi jika Anda terbiasa dengan air, Anda bisa berenang di dalamnya. Lian mendapat pencerahan dan berkata, maksudmu kamu ingin aku belajar seni bela diri? Sederhananya, seperti ini. Bai Junan tidak membahas masalah ini secara mendalam karena dia tidak punya cara nyata untuk menyelamatkan Lian. Oke. Ini hari yang melelahkan. Makanlah sesuatu dan tidur. Kakekku akan menemuimu lagi besok pagi. Jangan khawatir, kakekku bilang dia bisa diselamatkan, jadi kamu akan bisa menyelamatkannya. Lian makan sesuatu dengan hati yang gelisah, lalu berbaring di tempat tidur untuk tidur. Lian tidak tidur nyenyak malam itu. Setelah memikirkannya, dia merasa energi internal di tubuhnya mungkin ada hubungannya dengan nafas naga. Nafas naga diturunkan dari ayahnya, dan ayahnya tidak akan pernah menyakitinya. Satu-satunya penjelasan adalah ada yang tidak beres saat menggunakan Dragon Breath. Saat hari mulai gelap, Lian tertidur dalam keadaan linglung. Ketika dia membuka matanya lagi, Lian melihat kepala acak-acakan tergeletak di depannya, yang sangat membuatnya takut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Brengsek. Jika dia tidak segera sadar dan mengenali orang lain sebagai kakek Bai Junan, Lian pasti akan berteriak. Kakek Bai. Lian memanggil dengan canggung. Bai Ye mengangkat kepalanya dan menegakkan tubuh, menatap Lian dan tersenyum, kamu terlihat baik. Tidak tidur sepanjang malam, lumayan. Lian tersenyum pahit di dalam hatinya, berbalik dan duduk dan menatap Bai Ye. Kemarin, Bai Ye terlihat seperti anak nakal dengan kepang dan baju merah. Hari ini, rambutnya acak-acakan, dia berpakaian putih, dan penampilannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ayo sarapan. Setelah Bai Ye mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Lian buru-buru mengejarnya, bahkan tidak mau mandi. Setelah mengambil beberapa suap nasi, Lian dibawa ke danau di halaman belakang. Ya, ada sebuah danau di halaman belakang keluarga Bai tempat Anda bisa berperahu dan memancing. Bai Junan sepertinya sudah menunggu di sini, memegang tali setebal ibu jari di tangannya. Kakek. Bai Junan menyapa. Bai Ye mengangguk dan menjawab dengan lembut, berdiri di tepi danau, menatap danau yang tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pertunjukan apa yang kakekmu mainkan? Lian bertanya dengan suara rendah. Bai Ye mengangkat bahunya dan berkata bahwa dia juga tidak tahu. Mereka bertiga berdiri di tepi danau selama 10 menit. Bai Ye tiba-tiba berbalik dan bertanya pada Lian, bisakah kamu berenang? Lian mengangguk, dia sudah memancing di sungai sejak kecil, jadi dia bisa berenang secara alami. Selain itu, bergabung dengan tim gigi naga juga membutuhkan kursus renang terkait. Bai Ye menunjuk ke danau dan berkata, lompat ke bawah. Kamu akan menemukan seorang pria mengenakan cangkang kura-kura di dasar danau. Keluarkan dia. Lian tampak sedikit terkejut, mengira Bai Ye sedang bercanda. Saya telah berdiri di sini selama 10 menit tanpa ada gelembung. Bagaimana mungkin ada seseorang di bawah sana? Lagi pula kamu masih memakai cangkang kura-kura, apakah kamu pikir kamu adalah kura-kura yang abadi? Lian, ikuti instruksi kakekku. Bai Junan mengingatkan dengan suara rendah. Lian kembali menatap Bai Junan, lalu ke Bai Ye, berpikir bahwa dia akan menjadi gila hanya untuk membuat lelaki tua itu bahagia. Berdebar. Lian melepas mantelnya dan melompat ke danau. Sinar matahari pertama menerpa danau, membuat Lian hampir tidak bisa membedakan pemandangan di dalam air. Setelah menyelam 4 atau 5 meter, Lian menemukan batu hitam di dasar danau dengan retakan di atasnya. Saat ia berenang mendekat, Lian menemukan ada seseorang yang tertekan di bawah cangkang kura-kura, atau dengan kata lain, seseorang terkubur di dalam cangkang kura-kura. Dengan kepala botak dan janggut putih, dia benar-benar mirip Kame Sennin, hanya saja dia sedikit lebih kuat. Mata pihak lain tertutup dan wajahnya tanpa ekspresi. Lian mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan menemukan bahwa tubuh orang lain memang dingin dan kaku. Dia tidak akan mati sejak lama, bukan?
Lian sudah yakin di dalam hatinya bahwa pria ini sudah mati. Kalau tidak, siapa yang bisa bertahan lama di dalam air? Tiba-tiba melihat orang mati di bawah air, Lian masih sedikit takut, tapi mengira Bai Ye ingin dia mengangkat cangkang kura-kura, dia menguatkan dirinya untuk mengangkat cangkang kura-kura dan orang mati itu. Menjangkau dan menyentuh cangkang kura-kura, Lian menemukan bahwa teksturnya keras dan bukan batu sama sekali, melainkan sejenis logam hitam. Dilihat dari ukuran cangkang kura-kura, jika terbuat dari batu beratnya sekitar 1000 kg, namun jika terbuat dari logam beratnya akan beberapa kali lipat. Sekalipun ada daya apung di dalam air, Lian tidak bisa bergerak 1 inci pun meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyedot susu. Terlalu berat. Melihat orang mati itu lagi, Lian Xin bertanya-tanya apakah ini pembunuhan, bukan? Kalau tidak, siapa yang akan terjun ke air dengan memakai cangkang kura-kura yang begitu berat? Wow, Lian muncul ke permukaan untuk mencari udara. Apakah kamu menemukan cangkang kura-kura? Bai Ye bertanya sambil berdiri di tepi pantai. Saya menemukannya, tetapi cangkang kura-kura itu terlalu berat dan saya tidak bisa memindahkannya. Lian tidak menyebut orang yang meninggal itu. Bai Ye menoleh ke Bai Junan dan memerintahkan, berikan dia talinya. Bai Junan melemparkan tali itu ke Lian dan berkata, ikat ke cangkang kura-kura dan aku akan membantumu menariknya. Lian menarik talinya dan menyelam ke dalam air lagi, mengikat cangkang penyu, lalu berenang ke darat untuk bekerja keras bersama Bai Junan. Kakek, aku tidak bisa menariknya. Teriak Bai Junan dengan wajah merah. Anak muda masa kini makan begitu banyak secara cuma-cuma dan tidak punya tenaga sama sekali. Bai Ye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu sesuatu yang beratnya beberapa ribu kilogram. Wajar jika kita berdua tidak bisa menariknya, bukan? Saat Lian hendak membalas, dia melihat Bai Ye mengulurkan tangan untuk mengambil tali, dan kemudian mendengar suara, ha. Panggilan. Bayangan hitam muncul dari dasar danau dan terbang ke pantai, mendarat dengan mulus di tanah. Lian sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia dan Bai Junan tidak bisa menariknya bersama-sama, tapi Bai Ye, yang berusia lebih dari 60 tahun, hanya menggunakan satu tangan untuk menarik cangkang kura-kura yang berat dan orang mati itu. Sulit dipercaya, mungkinkah ini kekuatan ilahi bawaan yang legendaris? Jangan lihat aku tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bai Junan tersenyum canggung. Apakah kamu tidak melihat orang mati itu? Lian mengingatkan dengan suara rendah, sepertinya ini yang penting. Bab 258. Orang mati. Bai Junan dengan cepat memahami apa yang dimaksud Lian, menggelengkan kepalanya dan mengoreksi, itu bukan orang mati, tapi Tuan Faiyuan. Guru Dharma. Lian memandangi orang mati, yang tampak seperti kura-kura abadi lagi, dan kemudian menyadari bahwa dia memiliki bekas luka cincin di kepalanya, dan dia benar-benar seorang biksu. Guru Faiyuan adalah seorang biksu yang bermoral tinggi dan ahli bela diri yang kuat. Saya tidak tahu bahwa Guru Faiyuan akan menjadi tamu di rumah. Sekarang tampaknya orang yang menurut kakek dapat menyelamatkan Anda adalah Guru Faiyuan. Lian sebelumnya mengira bahwa, bukan orang mati, yang diucapkan Bai Junan mengacu pada pilihan kata-katanya yang tidak tepat, tapi sekarang dia benar-benar memahaminya. Bai Junan, apa kamu salah? Aku sudah memeriksanya di bawah air dan dia benar-benar mati. Jika kamu tidak percaya, naiklah dan lihat sendiri. Belum mati. Bai Junan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Tidak mati. Ha? Lian merasakan suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi suram, terutama saat Bai Ye sedang berkomunikasi dengan Guru Faiyuan. Bai Ye mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk cangkang kura-kura di punggung Guru Faiyuan, memandang Lian dan berkata, Beku yang hebat, bukankah kamu selalu ingin mencari murid magang? Apa pendapatmu tentang orang ini? Saya telah melihatnya mengambil atas penciptaan langit dan bumi, dan tulangnya yang luar biasa. Dia adalah seorang penyihir seni bela diri yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Anda pikir jika berhasil, biarkan dia menjadi murid Anda. Berbicara dengan orang yang meninggal itu, dia juga mengatakan bahwa dia ingin orang yang meninggal itu menerimanya sebagai muridnya. Hei, apakah kamu membuat film supernatural? Lian merasa semakin tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah itu karena dia basah kuyup atau apa, tapi dia menggigil tak terkendali. Yah, aku ingin pergi ke kamar mandi. Lian berencana menggunakan air seni untuk melarikan diri dari sini. Jangan pergi. Teriak Bai Ye, lalu mengangkat kakinya dan menendang cangkang kura-kura dengan keras. Beku yang hebat, cepat bangun, atau anak ini akan memperlakukanku seperti orang gila. Apakah kamu tidak cukup gila? Lian bergumam dalam hatinya dan berteriak, Kakek Bai, aku benar-benar ingin buang air kecil, tunggu aku. Sebelum dia selesai berbicara, Bai Ye menggerakkan tangannya, meraih tali dan mengikat Lian dengan gemetar. Aku pergi. Inkarnasi koboi barat. Lian tidak meremehkan teknik menggoyangkan tali Bai Ye. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani menentangku selama bertahun-tahun. Kamu punya nyali. Lian tidak berdaya dan buru-buru meminta bantuan Bai Junan. Bai Junan menoleh dan pura-pura tidak melihat apapun. Bai Ye mendengus dingin, menjambak rambut putih di kepalanya dengan kedua tangan, tiba-tiba matanya berbinar, dan dengan senyuman licik, dia berjalan di belakang Guru Faiyuan dan berkata, Feng Bu, kenapa kamu ada di sini? Panggilan. Master Faiyuan,
yang semula terbaring tak bergerak, tiba-tiba melompat sambil memegang cangkang kura-kura seberat beberapa ribu kilogram. Benar-benar penipu. Lian sangat ketakutan hingga dia hampir berteriak. Ada tali yang diikatkan pada cangkang kura-kura, dan Lian diikatkan pada ujung tali yang lain. Puan Faiyuan melompat, dan bahkan Lian pun ditarik, lalu keduanya bertabrakan di udara. Nak, jangan menghalangi jalan. Puan Faiyuan berteriak dengan suara menggelegar. Lian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia jelas-jelas ditarik oleh biksu agung ini. Faiyuan mengangkat tangannya dan menepuk Lian. Ini sudah berakhir. Biksu agung ini masih bisa bergerak bebas dengan cangkang kura-kura seberat ribuan kilogram di tubuhnya. Akan aneh jika saya tidak ditepuk-tepuk setelah serangan telapak tangan ini. Lian diam-diam berpikir, tangannya diikat, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Melihat Lian akan mati di tangan biksu agung itu, dia mendengar Bai Junan berteriak dari bawah, "Kakek Faiyuan, kakekku berbohong kepadamu, Bibi Feng tidak ada di sini sama sekali." Telapak tangan Faiyuan langsung bergerak, dan Lian mengambil surat itu dan menjatuhkannya ke tanah. "Orang tua yang bau, beraninya kamu berbohong padaku. Tahukah kamu bahwa menakut-nakuti orang akan membuat mereka takut sampai mati?" Faiyuan berteriak pada Bai Ye, sepertinya dia hendak mengulurkan tangan dan memukulnya. Tapi Bai Ye mengangkat kepalanya dan tertawa, sambil memarahi, "Biksu Agung, siapa yang memintamu berpura-pura mati di depanku? Kenapa aku berpura-pura mati? Aku hanya berlatih, oke?" Teriak Faiyuan. "Apapun yang kamu katakan, kamu mengabaikanku ketika aku memberitahumu. Ini hanya hukuman kecil untukmu." Bai Ye berkata sambil tersenyum. "Kamu," Faiyuan disela oleh Bai Ye sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Apa yang kamu lakukan? Aku telah menemukanmu murid magang yang sangat berharga, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku?" "Anak magang." Mata biksu Faiyuan tertuju pada Lian, dia memandangnya dari atas ke bawah dan berkata, "Dia jelek, tapi tulangnya cukup bagus. Dia hampir tidak bisa menjadi muridku." "Apakah saya jelek?" Lian merasakan, haha, di dalam hatinya. Meskipun dia bukan anak laki-laki tampan seperti Bai Junan, dia jauh lebih tampan dibandingkan dengan biksu Buddha ini. Hah. Faiyuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Lian. "Ini dia lagi, kenapa semua orang suka memegang pergelangan tanganku?" Lian bergumam di dalam hatinya. Bai Junan berkata dari samping, "Kakek Faiyuan, ini temanku Lian. Dia menderita penyakit aneh. Dia tidak pernah belajar seni bela diri sama sekali, tetapi dia memiliki energi internal yang kuat di tubuhnya." Faiyuan melirik Bai Junan dan berkata, "Apakah Anda memblokir titik akupuntur di seluruh tubuhnya untuk mencegah aliran energi internal?" "Ya," jawab Bai Junan. "Yah, kamu bisa menggunakan jarum perak keluarga Bai sejauh ini. Kamu benar-benar lebih baik daripada orang tua itu. Kamu jauh lebih baik daripada orang tua yang bau itu." Faiyuan tidak lupa memelototi Bai Ye saat dia berbicara. Bai Ye tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa gembira dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya melatih Bai Junan dengan tangan saya sendiri. Memuji dia sama dengan memuji saya." "Nak, pernahkah kamu mendengar bahwa memblokir lebih buruk daripada menghemat?" Faiyuan bertanya. Bai Junan tersenyum pahit, bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran sesederhana itu. Namun justru karena dia tidak memiliki cara yang cocok untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia menggunakan teknik titik akupuntur jarum perak Bai Jia untuk memblokir titik akupuntur Lianzu. Mata Faiyuan kembali tertuju pada Lian dan berkata dengan suara yang dalam, "Nak, meskipun keluarga Bai telah memblokir titik akupuntur di seluruh tubuhmu, jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu hanya memiliki waktu paling lama 1 bulan untuk hidup." "Senior tolong bantu aku," kata Lian buru-buru. Faiyuan mendengus pelan dan berkata dengan lubang hidung mengarah ke atas, "Mengapa aku harus menyelamatkanmu hanya karena kamu mengatakan, senior?" "Nak, jangan bodoh, cepat lakukan upacara pemagangan." Bai Ye memperingatkan dari samping. Bai Junan juga berteriak dari samping, "Saudaraku, kamu harus tahu bahwa ada banyak sekali orang yang ingin menjadi murid kakek Faiyuan. Sungguh suatu berkah besar kamu bisa menjadi muridnya. Menjadi murid, mempelajari keterampilan, dan memulai perjalanan seni bela diri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh An Li. Namun menilai dari situasi saat ini, jika dia tidak menjadikan biksu agung itu sebagai gurunya, dia akan mati." Tanpa ragu, Lian langsung berlutut dan bersujud dalam upacara pemagangan. "Oke, mulai hari ini, kamu adalah muridku Faiyuan. Jika ada yang berani mengganggumu, beritahu saja namaku, dan aku akan menghajarnya hingga berkeping-keping." Kata Faiyuan, setelah Lian menariknya bangkit dari tanah. Putuskan tali Lian. Bab 259. Apakah ada master murah lainnya? Lian masih dalam kabut, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar memiliki master tambahan, dan sepertinya master ini sangat protektif. Retakan. Faiyuan menamparkan punggung Lian. Lian hanya merasakan aliran udara mengalir ke tubuhnya dari punggungnya, lalu terdengar suara gemuruh di tubuhnya, dan semua titik akupuntur yang diblokir oleh Bai Junan terbuka. Hah! Faiyuan sedikit mengernyit lagi. Bai Junan, yang berdiri dan menonton, buru-buru berteriak, "Kakek Faiyuan, apa yang terjadi?"
Bai Ye juga bertanya, Beku yang agung, apakah ada yang salah? Fai Yuan menggelengkan kepalanya, menatap Lian dan bertanya, apakah kamu mempelajari metode pernapasan yang sangat istimewa? Mengenai nafas naga, ayahku menyuruhku untuk tidak mengungkapkannya kepada orang luar. Sekarang Fai Yuan adalah guru Lian, tidak ada yang disembunyikan, jadi katakan yang sebenarnya. Nafas naga memang teknik nafas naga. Muridku yang baik, tidak heran kamu mendapatkan kekuatan batin yang kuat tanpa berlatih seni bela diri apapun. Itu semua disebabkan oleh teknik nafas naga. Ini benar-benar ada hubungannya dengan nafas naga. Lian sudah lama mencurigainya, tapi sekarang sudah terkonfirmasi. Fai Yuan melanjutkan, sejauh yang saya tahu, hanya ada dua orang di dunia ini yang mengetahui dafa nafas naga. Yang satu adalah guru saya dan yang lainnya adalah adik laki-laki saya yang berharga. Magang, siapa yang mengajari Anda dafa nafas naga? Tanda tanya petik 2. Ayahku mengajariku. Lian menjawab. Nama ayahmu adalah Li Jie. Dia dulunya seorang tentara. Ya, jawab Lian. Fai Yuan mengangguk dan menjawab, itu benar, kamu memang putra dari adik laki-lakiku yang berharga. Cek-cek, aku tidak menyangka setelah berputar-putar selama beberapa dekade, aku akhirnya menerima putra dari adik laki-lakiku sebagai muridku. Ini sungguh takdir. Ah. Sambil menghela nafas, mata Fai Yuan kembali tertuju pada Lian. Apakah kamu bertanya-tanya mengapa teknik nafas naga yang diajarkan adik laki-lakiku hampir membunuhmu? Lian mengangguk, inilah yang membuatnya bingung. Fai Yuan menjelaskan, jika saya tidak salah, kakak muda pasti sangat tergesa-gesa mengajarimu dafa nafas naga, dan dafa nafas naga adalah seni bela diri yang sangat jelas, dibagi menjadi dua bagian, internal dan eksternal. Kakak muda saja mengajarimu hal yang paling penting adapun metode pernapasan dasar, dia pasti tidak mengira bahwa Anda dapat menghasilkan energi internal dengan metode pernapasan yang paling sederhana. Jika tidak, dia pasti akan mengajari Anda metode pergerakan energi yang lebih dalam terlalu mendominasi, sehingga menderita karenanya. Jadi itu saja. Lian mengerti dan bertanya, Guru, apakah Anda ingin mengajari saya metode pengangkutan energi dalam nafas naga dafa? Fai Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seperti yang saya katakan tadi, hanya ada dua orang di dunia ini yang mengetahui teknik nafas naga, guru saya dan adik laki-laki saya. Saya tidak tahu teknik nafas naga. Lian diliputi kekecewaan saat mendengar ini. Dari sudut pandang ini, jika saya ingin mempelajari metode nafas naga dafa untuk mengangkut energi, saya harus pergi ke ayah saya. Fai Yuan melanjutkan, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak mengetahui dafa nafas naga, saya mengetahui dafa nafas penyu lainnya yang tidak kalah pentingnya dengan dafa nafas naga. Energi batin nafas naga dalam tubuh Anda baru saja dihasilkan dan masih sangat langka. Selama Anda mempelajari teknik pernapasan penyu, Anda dapat menekan dan mengasimilasinya serta menjadikannya kekuatan yang dapat digunakan. Tentu saja, mempelajari seni pernapasan penyu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Dafa nafas penyu. Lian memikirkan cangkang kura-kura yang dibawa ke tubuh Fai Yuan, dan berkata dengan wajah sedih, Tuan, apakah Anda harus membawa cangkang kura-kura seperti Anda untuk mempelajari metode pernapasan penyu? Fai Yuan melihat kembali cangkang kura-kura di punggungnya dan menjawab, saya membuat cangkang kura-kura ini khusus untuk kenyamanan berlatih. Jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak perlu membawanya. Lian diam-diam menghela nafas lega ketika mendengar ini. Kalau tidak, dia harus membawa cangkang kura-kura kemanapun dia pergi. Pak Tua Bai, izinkan aku meminjam tempatmu sebentar. Teriak Fai Yuan, dan terlepas dari apakah Bai Ye setuju atau tidak, dia menarik Lian dan berlari jauh ke dalam keluarga Bai. Lian dan Fai Yuan tinggal di gunung belakang rumah Bai selama 3 hari. Pada hari pertama, Lian mengenal distribusi titik akupuntur dan vena pada tubuh manusia di bawah bimbingan Fai Yuan. Keesokan harinya, hafalkan rumus Turtle Breath Dafa. Pada hari ketiga, dengan bantuan Dharma, energi internal nafas naga yang tersebar di dalam tubuh dikumpulkan dan dikembalikan ke medan, sehingga tersimpan di dantian. Pada hari keempat, Lian sedang menghembuskan dan menghirup sesuai dengan mantra teknik pernapasan penyu ketika dia melihat Dharma Yuan tiba-tiba muncul di hadapannya dan berteriak dengan cemas, murid yang baik, guru memiliki sesuatu yang penting untuk ditinggalkan di sini dan saya tidak dapat mengajarimu. Oke, kamu hanya perlu berlatih lebih banyak berdasarkan rumus di masa depan. Tuan, kamu mau pergi kemana? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Fai Yuan belum pernah menyatakan niatnya untuk pergi sebelumnya. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Ngomong-ngomong, kebetulan saya punya buku rahasia pisau terbang di sini yang cocok untuk Anda praktikkan. Anda juga bisa mengambilnya. Kata Fai Yuan sambil mengeluarkan kain dari pelukannya. Dia melemparkan tas itu ke Lian dan berbalik dan lari tanpa memberi Lian kesempatan untuk berbicara. Selamat tinggal. Apa yang terjadi? Lian sangat bingung. Dia membuka tas kain dan melihatnya. Di dalamnya ada gulungan perkamen dengan tulisan, keterampilan terbang pisau, di awal. Setelah dibuka, ada petunjuk rinci tentang cara menggunakan pisau terbang. Lian dulunya sangat pandai melempar batu. Setelah bergabung dengan tentara, dia berlatih melempar pisau dengan keras dan memiliki pemahaman tertentu tentang melempar pisau. Namun saat melihat isi aksi pisau terbang tersebut, ia langsung kaget. Xiao Li sedang mencari kesenangan.
Pada akhirnya, Lian sangat terkejut hingga rahangnya hampir ternganga ketika dia melihat tanda tangan di bagian akhir. Mungkinkah ini buku rahasia yang ditulis oleh Xiao Li Feidao dan Li Sun Huan? Tepat ketika Lian hendak membacanya lagi secara detail, tiba-tiba terdengar suara tabrakan di kejauhan, seekor burung yang ketakutan terbang, dan kemudian dia melihat sosok putih mendekat dari jauh. Melihat ini, Lian buru-buru menyembunyikan buku rahasianya, dan melihat seorang wanita mengenakan pakaian dan kain kasa putih menutupi wajahnya berdiri di depannya. Wanita itu memiliki mata yang tajam dan rambut abu-abunya disanggul. Meski hanya separuh wajahnya yang terlihat, namun tetap terlihat bahwa dia sangat cantik di masa mudanya. Nak, pernahkah kamu melihat seorang biksu agung mengenakan cangkang kura-kura? Apakah kamu tidak mencari tuanku? Lian teringat betapa paniknya Fei Yuan ketika dia pergi. Ketika dia melihat orang lain memegang pedang giok putih di tangannya dan aura pembunuh di tubuhnya, dia menebak identitas orang tersebut. Feng Gu. Lian menggelengkan kepalanya. Bas. Feng Gu menghunus pedangnya dan menaruhnya di leher Lian, berkata dengan dingin, "Nak, jika kamu berani berbohong, maka aku akan memenggal kepalamu." Lian segera berpura-pura ketakutan dan berteriak, "Wanita, selamatkan hidupmu. Saya hanya rekan Bai Junan. Saya menemaninya kembali mengunjungi kerabatnya. Saya belum pernah melihat biksu manapun. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke rumah Bai dan bertanya." Feng Gu mempercayai kata-kata Lian, menyarungkan pedangnya, menghentakkan kakinya, dan berteriak, "Fei Yuan, aku akan menemukanmu bahkan jika aku mengejarmu sampai ke ujung bumi." Bab 260. Feng Gu datang secepat dia pergi. Seolah-olah dia ditakdirkan untuk pergi ke arah di mana takdir Dharma Perk. Apa hubungan antara Tuan dan Feng? Mengapa Feng Gu penuh dengan niat membunuh, tapi sepertinya dia tidak benar-benar ingin membunuh Tuan Fei Yuan? Lian diam-diam menebak hubungan antara Feng Gu dan Fei Yuan, dan Bai Junan bergegas mendekat, diikuti oleh Bai Ye. "Lian, kamu baik-baik saja." "Lian." Bai Junan berteriak sepanjang jalan, bahkan mengitari Lian 2 kali. "Apa yang bisa terjadi padaku?" Lian bertani. "Kalau begitu Bibi Feng tidak mempersulitmu?" Bai Ye bertanya dari belakang. Lian tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilan Bai Ye. Bai Ye berpakaian normal hari ini, mantel panjang berwarna abu-abu, tetapi gaya rambutan abu-abu, dibelah tengah dan dibiarkan telanjang, seolah-olah telah dibajak oleh sapi tua. Kuncinya, separuhnya dibajak, dan separuhnya lagi tersis. "Kakek Bai, apa yang kamu lakukan hari ini?" Lian bertanya sambil tersenyum. Bai Ye memelototi Lian dan berteriak dengan marah, "Bukan karena biksu agungmu yang membuatku terlibat. Aku bilang aku tidak tahu kemana perginya biksu utamamu, tapi Bibi Feng tidak mempercayainya sama sekali. Dia harus membuatku memotong sumpahku, kalau tidak dia akan membunuh keluarga Baika. Demi teman-temanku, aku harus melakukan segala kemungkinan, jadi aku berakhir seperti ini." Ketika Bibi Feng melihat bahwa Bai Ye benar-benar akan mencukur rambutnya, dia berbalik dan pergi. Bai Ye sekarang tampak seperti sosok yang memalukan, setengah berambut dan setengah lagi tanpa rambut. "Bibi Feng benar-benar tidak menyakitimu?" Bai Junan bertanya dengan tidak percaya. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia pergi setelah mengetahui bahwa kamu dan aku adalah rekan seperjuangan." "Bagaimana saya bisa memiliki reputasi yang begitu baik?" Bai Junan terkejut sesaat, tetapi dia segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, "Itu karena dia tidak tahu bahwa Anda adalah murid guru Fei Yuan, jika tidak, Anda mungkin mati." "Apa hubungan antara Feng Gu dan tuanku?" Lian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertani. Bai Junan merendahkan suaranya dan berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Saya hanya tahu bahwa Feng Gu telah mengejar guru Fei Yuan hampir sepanjang hidupnya. Kemanapun guru Fei Yuan pergi, dia akan mengejarnya. Ini semua sial." Bai Ye sepertinya tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak banyak bicara. Bai Junan mengobrol sebentar dengan Lian lagi, dan ketika dia melihat Lian masih ingin berlatih, dia pun turun gunung. Hasil dari teknik pernapasan penyu tidak dapat dilihat dalam semalam, sehingga Ang Li memfokuskan energi utamanya pada keterampilan melempar pisau Ni. Sayangnya, tidak ada pisau terbang di sekitarnya, jadi Lian meminta Bai Junan membantu menemukan beberapa, dan menggunakan batu sebagai gantinya sebelum pisau terbang itu tip. Engah kepulan-kepulan. 3 kali berturut-turut, Lian melemparkan 3 batu dan menabrak pohon besar di seberang Ni. Mengesampingkan akurasinya, dengan kekuatan yang sama, kekuatan batu yang mengenai pohon setelah menggunakan skill pisau terbang justru meningkat sebesar 20. Ini hanyalah ujian awal Ang Li. Jika dia bisa menguasai skill pisau terbang, saya yakin kekuatannya akan meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Pisau merupakan produk era senjata dingin. Dalam peperangan modern, sangat sedikit peluang bagi kedua belah pihak untuk benar-benar menggunakan pisau melawan musuh merek. Terutama karena pisaunya dapat digunakan dalam pertarungan jarak dekat, dan seringkali memungkinkan untuk ditembak oleh musuh sebelum mencapai sasaran. Keterampilan pisau terbang melanggar konvensi ini dan menyadari kemungkinan membunuh target dari jarak jauh. Tentu saja, jarak jauh, ini memiliki batasan tertentu. Terbang dengan pedang dan memenggal kepala seseorang sejauh ribuan mil adalah hal-hal yang hanya ditemukan dalam dongeng.
Bagi Ang Li, bisa membunuh musuh dengan pisau terbang dari jarak puluhan meter sudah menjadi hal yang sangat ideal. Apalagi bagi Ang Li yang merupakan seorang sniper, penggunaan pisau terbang sangat memban. Di medan perang penembak jitu, baik itu pertarungan jalanan atau pertarungan di hutan, seringkali ada situasi di mana musuh dan diri kita sendiri berada dalam jarak 100 meter. Tergantung kondisi visualnya, terkadang jaraknya hanya 20 atau 30 meter. Pada jarak seperti itu, jika Anda menggunakan sniper rifle senapan sniper tanpa peredam untuk menembak, suara tembakan akan mengetahui posisi penembaknya, sehingga mengingatkan musuh lainnya. Pisau terbang dapat membunuh musuh secara diam-diam, yang menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Yang lebih penting lagi, pisaunya bisa digunakan berulang kali dan tidak akan kehabisan amunisi seperti halnya senapan sniper. Namun pada lingkungan dengan jarak pandang yang luas, senapan sniper akan lebih efektif membunuh musuh dan mengejutkan musuh di tempat dibandingkan dengan pisau lempak. Kombinasi penggunaan pisau lempar dan senapan sniper merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan sniping dan menyelesaikan miss. Selain itu, Turtle Breath Dava juga sangat membantu Ang Li. Meskipun Lian baru pertama kali melihat teknik pernapasan penyu, dia sudah mampu menekan auranya sendiri, sehingga mencapai efek persembunyian yang lebih sempurna. Setelah Fei Yuan pergi, Lian bekerja keras selama 3 hari di belakang keluarga Bai untuk melatih keterampilan pisau terbangnya. Dia tidak mengusulkan untuk meninggalkan keluarga Bai sampai dia mampu menguasai keterampilan tersebut. Lian, kamu baik-baik saja? Bai Junan bertanya dengan gelisah. Tujuan utama liburan ini adalah menemui dokter untuk Lian. Jika kondisi Lian belum pulih, dia bisa tinggal beberapa hari lagi dan tidak perlu buru-buru kembali ke Ti. Kamu seorang dokter, aku harus menanyakan ini padamu, kata Lian sambil mengulurkan tangan dan menepuk dadanya, sambil berteriak, bagaimanapun, aku belum pernah merasa sebaik ini. Aku begitu kuat sehingga aku bisa membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Saya tidak tahu apakah sapi itu akan dipukuli sampai mati, tapi saya tahu bahwa sapi itu akan dipukuli sampai mati oleh Anda. Bai Ye masuk dari luar sambil berbicara. Setelah kehilangan separuh rambutnya, Bai Ye hanya mencukur separuh lainnya. Dia tampak aneh dengan kepala botak. Kakek Bai. Kakek. Lian dan Bai Junan berteriak bersama. Bai Ye menjawab dengan lembut dan berkata, Lian, kesehatanmu memang baik-baik saja sekarang. Karena kamu adalah tentara, lebih baik tidak tinggal di rumah terlalu lama dan pergi wajib militer untuk memenuhi tugasmu sesegera mungkin. Kakek, apakah kamu memintaku pergi? Bai Jun berpura-pura marah. Bai Ye memelototi Bai Junan dan berteriak, anak nakal, jika kamu tidak bersikeras untuk bergabung dengan tentara, aku akan rela mengirimmu keluar untuk menderit. Tapi sekali lagi, karena Anda sudah menjadi tentara, Anda harus mengabdi pada negara dengan baik dan Anda pasti akan mempermalukan keluarga Bai. Aku tahu, kakek. Bai Junan menjulurkan lidah nih. Setelah makan perpisahan yang mewah, Lian dan Bai Junan berangkat pulang. Kembali ke Dragon Teeth, Ang Li segera bergegas ke kantor Zhou Yutong untuk melapor, menjelaskan bahwa kedua mimisannya sebenarnya hanya kesalahpahaman. Jadi, kamu sudah baik-baik saja? Zhou Yutong bertanya. Lian menjawab, dapat dikatakan setidaknya saya tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Itu bagus. Zhou Yutong mengangguk ringan dan melanjutkan, akan ada latihan segera. Saya ingin mengirim tim Anda untuk berpartisipasi. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Bersambung.